Oke, welcome back again dengan saya Obi. Dan kali ini melalui channel yang ini, dengan video yang baru ini, saya pernah berjanji di video sebelumnya saya akan menerangkan tentang wewenang, ya. Nah, untuk merefresh kembali apa yang mungkin pernah saya berikan pada video sebelumnya, maka saya mencoba untuk memulai terlebih dahulu di sesi ini adalah dengan penjelasan yang kemarin, ya. Ini, oke. Berdasarkan pasal 1 angka 8 junto angka 12, ya. Dalam hal ini maksudnya adalah Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, bahwa badan atau pejabat yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berwenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan. Berwenang dalam hal ini yang pernah saya jelaskan tersebut di video sebelumnya. Wewenang ini adalah wewenang yang baik diberikan pada undang-undang atau melekat pada pejabat tersebut atau badan tata usaha negara tersebut, ataupun melalui pelimpahan wewenang, yaitu delegasi. Nah, untuk menjelaskan video itu lebih lanjut, maka kita akan memulai dengan slide yang pertama, yaitu tentang wewenang atribusi. Nah, wewenang secara atribusi berarti wewenang tersebut diberikan kepada badan atau pejabat atau usaha negara melalui peraturan perundang-undangan, sehingga pertanggungjawabannya melekat pada yang berwenang atau si penerima wewenang. Nah, maksudnya dalam atribusi ini, wewenang ini memang sudah diberikan dalam undang-undang. Semisalkan yang sudah diamanahkan seperti misalnya menteri, ya, menteri dalam perundang-undangan tertentu, misalnya menteri SDM tentang undang-undang minerba, undang-undang migas, maka wewenang itu sebenarnya sudah diberikan kepada menteri. Terkait dengan undang-undang minerba ataupun undang-undang migas, yang diberi wewenang secara atributif adalah Menteri ESDM yang sekarang mungkin dijabat oleh Pak Sudirman Said. Seperti itu yang saya bisa contohkan kepada Anda semua. Nah, untuk berikutnya, terus wewenang yang lain apa? Nah, untuk menjawab itu, wewenang yang berikutnya yang akan saya jelaskan adalah wewenang yang melalui pelimpahan. Sebenarnya pelimpahan ini tidak selalu delegasi, ada juga mandat. Nah, apa yang membedakannya? Nah, berikut slide yang akan saya berikan tentang wewenang secara delegasi. Oke, wewenang yang diperoleh melalui delegasi adalah wewenang yang dilimpahkan dari seseorang yang mempunyai wewenang secara atributif atau juga biasa disebut delegan kepada penerima wewenang, yaitu delegatoris. Nah, wewenang yang diperoleh melalui delegasi mengakibatkan pertanggungjawabannya juga beralih kepada penerima delegasi wewenang tersebut, delegatoris dalam hal ini. Maksudnya apa? Jadi wewenang yang diberikan itu sudah dialihkan sepenuhnya, termasuk dalam hal ini adalah tanggung jawab, sehingga tanggung jawab penerima wewenang ini, ya, melekat pada dirinya, dan apa yang harusnya melekat pada pemberi wewenang sudah dilepaskan kepada penerima wewenang. Seperti contoh, misalkan gubernur adalah pemegang wewenang secara atributif, ya. Kemudian dalam menjalankan tugasnya, dia mendelegasikan wewenang-wewenang itu kepada satuan kerja perangkat daerah, entah itu sekda, ya kan, ataupun badan-badan satuan kerja perangkat daerah lainnya, ya kan, melalui SK gubernur. Nah, itu biasanya sudah terjadi delegasi. Nah, untuk berikutnya, setelah jelas dengan delegasi, nah yang berikutnya yang mungkin saya akan menjelaskan, yang mungkin dari slide video kemarin saya tidak jelaskan, adalah tentang mandat, ya. Nah, berikutnya ini ya, slide tentang mandat. Bisa Anda lihat wewenang melalui mandat, ya. Mandat ini wewenang yang diberikan oleh pemberi mandat kepada penerima mandat. Sifatnya mandatorir
sehingga pertanggungjawabannya tidak beralih karena masih melekat pada pemberi mandat tersebut. Sehingga dalam hal pemberian mandat ini biasanya pemberi mandat lebih selektif ya, karena pertanggungjawabannya masih melekat di dirinya. Nah, itu biasanya orang-orang yang punya mandat tuh memberikan kepada seperti jajaran-jajaran satuan kerjanya dia. Nah, itu yang mungkin saya bisa berikan dalam video ini tentang wewenang ya. Wewenang dalam hal ini maka dia bisa di breakdown menjadi 3, yaitu wewenang secara atribusi dan wewenang secara delegasi. Yang kemudian adalah wewenang secara mandat. Kedua mandat ini kedua wewenang melalui mandat atau delegasi ini adalah wewenang yang sifatnya pelimpahan, dan yang wewenang atribusi, wewenang ini adalah wewenang yang diberikan melalui peraturan perundang-undangan. Nah, berikut penjelasan saya dan terima kasih atas waktu yang diberikan, dan untuk video selanjutnya mungkin akan saya unggah lagi ya, mungkin dalam 1-2 hari ke depan saya akan usahakan memberikan video yang baru tentang ulasan baru lagi. Dan terima kasih dan mohon subscribe channelnya. Terima kasih.